Alhamdulillah ya, kita setiap minggunya Al-Quran ini merupakan suatu berkah buat kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sebelum kita sholat lagi, ini ada sedikit pelajaran malam hari ini. Saya belum istirahat dari tadi pagi, namun kita menggugurkan kewajiban malam hari ini. Saya akan menerangkan tentang syurutul wujub sholat, syarat wajibnya sholat. Syurutul wujub sholat sitatun, syarat wajibnya sholat ada yang mengatakan ada keterangan 3, 4, 5 dan 6. Di dalam kitab ini syarat wajibnya sholat di sini ada 6 perkara. Syurutul wujub sholat sitatun. Yang pertama al-Islam, yaitu harus beragama Islam. Wajib berarti wajib sholat, syarat wajibnya sholat. Yang kedua wal bulugu, yaitu balik. Ya, kemarin sudah dijelaskan ciri-cirinya balik itu ada berapa? Ada 3. Barang cirinya balik itu ada berapa? Ada 3. Yang pertama tamamu khamsa asyarata sanatan, sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua cirinya balik mimpi Doraemon. Pokoknya mimpi dewasa ya. Yang ketiga haid. Sekali lagi, cirinya balik itu ada berapa? Pertama, sempurnanya umur 15 tahun. Yang kedua, mimpi ya. Yang ketiga yaitu haid. Pak Ustadz, saya mah umurnya baru 9 tahun, tapi sudah mimpi Doraemon, sudah mimpi Zima, berarti itu balik ya. Pak Ustadz, saya mah baru 9 tahun, tapi saya datang haid, berarti itu sudah balik, berarti wajib sholat, wujub sholat, berarti wajib sholat. Yang ketiga wal aqlu, yaitu berakal, sehat pokoknya mah, nggak gila ya. Berakal, mempunyai akal, wajib sholat. Yang nggak wajib sholat mah orang yang nggak punya akal. Tuh ya, berarti kalau kita nggak sholat berarti kita nggak punya akal ya. Kalau bahasa santri itu waminha itu apa? Bahasa Jawanya iku setengah saking. Iku setengah saking ya. Apa itu mas, iku setengah saking? Itu setengah dari. Iya, iku setengah saking ya. Waminha itu iku setengah saking kalau bahasa santri ya. Tuh. Yang pertama harus beragama Islam, yang kedua balik, yang ketiga berakal ya. Kalau kita nggak sholat, ninggalin sholat, berarti kita nggak punya
Yang keempat, Unnuqa'u 'anil haid wan nifas. Yang keempat adalah harus suci daripada haid dan nifas. Ya. Haid itu apa? Pengen tahu nih kepada anak-anak akhwat, pengen tahu, jangan malu ya. Ini fikih. Fikih ini harus harus dijelaskan, harus betul-betul diucapkan, dijelaskan, karena fikih ini nggak boleh dirahasiakan. Ya, karena apa? Ini untuk kehidupan kita sehari-hari. Anak-anak cowok pada ketawa-ketawa. Ini tanggung jawab kalian. Ya, jangan ketawa. Ini tanggung jawab seorang suami. Kalau misalkan istrinya nggak paham tentang haid itu apa? Haid itu bagaimana? Gimana? Paling apa? Banyak-banyaknya haid itu apa? Paling sedikit itu gimana? Tuh, ini tanggung jawab suami, bukan tanggung jawab istri. Kalau kita suaminya nggak tahu menahu tentang istri dalam keadaan haid, datang haidnya tanggal berapa, jam berapa, di menit keberapa, kita harus tahu sebagai suaminya, harus bertanya sama istri. Kodok sholat yang manakah harus dikodok? Hati-hati nih rekan-rekan. Ya, jangankan hitungan jam, hitungan menit. Kalau misalkan kita mendengar azan, ternyata kita lagi nonton TV, filmnya lagi rame di Indosiar. Ya, di Indosiar film apa itu? Hah? Oh bukan, ajab bubur. Ya, kayaknya sudah kasih-kasihnya 1 menit iklan. Kita tunggu iklan 1 menit. Ternyata dalam 1 menit itu kita tiba-tiba datang haid. Yang 1 menit itu menjadikan siksaan di dalam kubur buat seorang wanita. Na'udzubillah, na'udzubillah min. Makanya ada anak akhwat, saya tekankan, jika kita mendengarkan azan, buru-buru sholat, dikhawatirkan nanti kalian nanti datang bulan. Ya, dan suami harus mengingatkan, jangan dibiarin. Ya, jika datang waktu sholat, tanggung jawab seorang suami. Karena apa? Suami itu adalah pemimpin dunia akhirat. Ya, dunianya mencari nafkah di dunia, ya, nafkah batin, lahir batin. Ya, nanti di akhirnya apa? Ibadahnya. Ini yang sulit. Kadang-kadang suami fokus sama dunianya doang, mencari nafkah, ya, yang penting mah bisa ngepul, ya, akhirnya mengepul di api neraka. Ya, nauzubillah summa nauzubillah min. Jadi hati-hati rekan-rekan semua ya. Ya, yang keberapa tadi? Yang keempat. Anak-anak cowok mah nggak pada ini nih kayaknya. Ya, yang jawab anak cewek nih. Harus suci daripada haid dan nifas. Haid itu apa tadi? Belum dijawab. Haid itu menurut lughah, haid itu menurut As-Sailani adalah membersihkan. Ya, membersihkan. Menurut syarak, haid itu adalah suatu darah atau suatu kotoran yang keluar daripada akhwat dalam
keadaan sehat di waktu yang maksusah, di waktu yang khusus, waktu-waktu yang tertentu. Tuh. Jadi waktunya nggak ditentukan. Itu namanya al-haidu lughatan as-sailan. Sailan itu adalah membersihkan atau mensucikan. Wa syar'an tamul zimilah yakhruju min al-rahim mar'ah ala sabili syihhatin fi awqat makhsusah, yaitu menurut cara suatu darah yang kotor yang keluar daripada rahim seorang wanita ala sabili sihah, dalam keadaan sehat fi awqatin makhsusah, ya, di waktu-waktu yang tertentu, ya, jadi nggak khusus waktunya, ya, kadang-kadang lagi makan seblak, ya, kadang-kadang lagi tidur, kadang-kadang lagi makan bakso, kadang-kadang lagi ngerumpi, ya kan, ya, itu. Lagi, coba sekali lagi, apa haid itu? Menurutku adalah membersihkan. Terus? Yaitu suatu darah yang keluar daripada vagina atau sehat yang Barang deh, barang. Anak-anak cowok diam. Anak-anak akhwat semuanya nih. Kalian harus tahu, nanti kalian ditanya sama anak kalian, "Mah, haid itu apa sih, Mah? Apa sih, Mah, haid itu?" Kalian harus bisa menjelaskan. Sekali lagi. Ya. Dan bismillah yang khuruzuna lagi. Haid itu apa menurut lugah? Terus menurut syara? suatu darah atau kotoran yang keluar daripada dalam keadaan sehat di waktu yang tertentu. Di waktu yang tertentu. Anak cowok pada ketawa aja. Coba anak-anak cowok, anak cewek ini diam. Haid itu apa menurut lugah? Bersihkan. Kalau menurut syara? Ya, kan ceweknya nanya, haid itu apa sih? Nggak tahu. Tanggung jawab kita sebagai seorang pemimpin. Ya, kita harus tahu. Belajar dari sekarang, kita harus tahu yang namanya haid. Tuh. Ya, kita harus tahu yang namanya haid. Terus yang kedua tadi nih nifas. Nifas itu apa? Darah yang keluar sambil diiringi dengan melahir, darah yang keluar yang mengiringi ketika dalam keadaan melahirkan, ya, bisa bil wiladah, ya,
darah yang keluar itu yang mengiringi ketika dalam keadaan melahirkan, itu namanya nifas. Ya. Nanti akan kita bahas. Kita akan bahas nanti berapa sih sedikit-sedikitnya haid, biasa-biasanya haid, bahkan lamanya haid. Nanti ada sedikit-sedikitnya nifas, biasa-biasanya nifas, dan paling lamanya nifas. Itu ada. Ya, insya Allah nanti malam Selasa akan kita bahas ya tentang haid. Berapa tadi? Keempat. Yang kelima, wa bulughu da'wati, mendengar panggilan azan atau mendengar panggilan sholat, maka kita wajib menjalankan sholat. Masya Allah. Rekan-rekan, ini yang harus kita perhatikan. Ketika kita mendengarkan azan, kalau handphone kita masih berada di hadapan wajah kita, diharapkan handphone kita tutup dulu sebentar. Ditaruh dulu sementara. Karena apa? Itu panggilan Allah. Panggilan Allah. Ketika kita makannya tolong ditunda dulu, disingkirkan dulu. Karena apa? Panggilan Allah memanggil kita. Jangan sampai ketika Allah memanggil kita pura-pura nggak tahu, main handphone. Kita pura-pura nggak dengar makan. Kita pura-pura nggak dengar ngobrol. Nanti ketika hari kiamat datang atau gempa, kita memanggil-manggil Allah, Allah akan balas. Akan balas. Walaupun 1000 kali kita beristighfar, tapi Allah tidak mendengarkan kita. Karena apa? Ketika Allah memanggil kita, kita pura-pura nggak dengar. Kita pura-pura tuli, kita pura-pura main handphone, kita pura-pura makan, kita pura-pura ngobrol, kita pura-pura nggak dengar. Padahal kita dengar itu azan, mentang-mentang yang azannya kakek-kakek malah ketawa. Padahal itu adalah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Ya, rekan-rekan, jika kita sedang menonton TV, kalau kita mendengarkan azan, tolong TV-nya matikan dulu. Jangan kita lanjutkan untuk menontonnya, karena Allah telah memanggil kita. Allah telah memanggil kita. Hati-hati rekan-rekan semua dengan handphone, dengan keduniaan. Ya, bahkan ada seorang guru, Al-Habib Fahmi bin Abu Bakar Al-Idrus, dulu mendapatkan ilmu dari beliau. Ketika itu datang pada maghrib mau mengundang untuk datang untuk maulid. Sampai di bed beliau nggak pernah ditemuin sama dia. Bahkan ada seorang muridnya yang datang menghampiri, Pak Ustadz, mohon maaf, Habib ba'da salat maghrib gak bisa diganggu. Biasanya Habib bisa ketemu jam 9 malam atau jam 5 sore. Karena dari mulai ba'da maghrib sampai jam 8 ataupun jam setengah 9 Habib meninggalkan perkara dunia. Subhanallah, ini luar biasa. Pengalaman ilmu yang sangat luar biasa. Siapapun yang datang, sekaligus presiden yang datang, Habib tidak akan menemuinya. Ini luar biasa nih. Orang yang cinta dengan orang yang cinta dengan akhirat, meninggalkan dunia untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanallah, luar biasa. Ya.
Rekan-rekan, ini contoh buat kita semua. Ketika kita mendengarkan azan, tolong matikan handphone kita, taruh dulu handphone kita. Jangan sampai ya ketika azan kita enak-enakan main handphone, apalagi main game, apalagi nonton TV, apalagi makan dan sebagainya. Ya, kita tinggalkan dulu perkara dunia karena Allah memanggil kita. Yang terakhir, wassalamatul awas. Salamatul awas ini adalah orang yang selamat daripada tuli dan buta. Tuh. Ya. Orang yang gak pernah tuli dan gak buta. Makanya selagi mata kita masih bisa melihat, telinga kita masih bisa mendengar, ketika kita mendengarkan azan, cepatlah kita menjalankan sholat. Ya, buru-buru sholat, gak bakal lama ini, paling juga 5 menit, apalagi Bang Oe 3 menit juga beres. Ya, sebab apa? Udah hafal ini dari kecil saya mah, jadi cepat sholatnya. Ya, gitu. Hai rekan-rekan semua, ini adalah peringatan buat kita semua. Di dalam kitab ini menerangkan ketika kita mendengarkan azan, maka kita diwajibkan untuk sholat. Dan selagi kita diberikan keselamatan oleh Allah Subhanahu wa taala, masih bisa mendengar dan masih bisa melihat, kita diwajibkan sholat. Ayo rekan-rekan, kalau kita mendengarkan azan, bangun, jangan pura-pura nggak mendengar. Sebelum telinga kita ini ditulikkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah ya, makanya rekan-rekan kita bersyukur, sangat bersyukur karena 40 hari kalau kita tidak menuntut ilmu, maka hati kita akan dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Fungsi semuanya nggak berfungsi. Telinga nggak bisa mendengar karena apa? Diomongin, diajakin segala macam nggak dengar. Pura-pura nggak mendengar. Ayo ente dulu saya mah belakangan. Ayo diajak juga nggak mau karena hatinya mati. Nauzubillah. Ayo rekan-rekan semua, ya, selagi hati kita, selagi taufik dan hidayah Allah berikan kepada kita, Allah berikan tanggung jawab kepada kita, kita pertahankan dengan baik. Jangan sampai hati kita ini mati, dinasehatin sama orang, dinasehatin sama guru, dinasehatin sama orang tua, nggak pernah mendengar. Karena apa? Tuli pendengaran yang baik-baik dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah. Ya. Mata kita nggak pernah diberikan yang baik-baik, ya, selalu yang jahat-jahat. Makanya rekan-rekan semua, kita sangat bersyukur kita duduk di majelis taklim, di majelis ilmu, kita diberikan mendengar hal-hal yang baik-baik. Apalagi dari tadi mendengar zikir, salawat, melakukan Sayyidina Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang baik-baik. Lisan kita terucap, lisan kita mengeluarkan zikir, lisan kita mengeluarkan salawat. Mata kita melihat orang-orang yang baik, mata kita melihat orang-orang yang baik, sahabat-sahabat kita yang baik. Ini bukan suatu hal yang sangat luar biasa yang kita miliki pada saat ini. Ayo kita pertahankan. Taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Jangankan kita, Syekh Barshisoh, seorang ulama besar, bahkan dia baca bismillah aja bisa terbang. Kenapa dia mati? Sampai dia matinya nauzubillah min dzalik, meninggalnya dalam keadaan su'ul khotimah. Karena apa? Taufik dan hidayah yang Allah cabut. Segitu seorang syekh, muridnya sampai ribuan, seorang muridnya sudah menjadi seorang kiai. Subhanallah. Ayo rekan-rekan semua,
taufik dan hidayah bisa datang, bisa hilang. Ayo, selagi Allah berikan percaya kepada kita, taufik dan hidayah masih kita pegang dari Allah Subhanahu wa taala, kita pertahankan, jangan sampai pergi. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Ya, arkanus shalat insyaallah nanti kita akan lanjut ya. Ini mungkin syarat wajibnya salat ya. Di kitab ini ada 6 perkara. Seharusnya di kitab-kitab yang lain ada 4, ada 5, di sini 6 perkara tambahannya, yaitu mendengarkan suara azan ya, mendengarkan suara azan, wa salamatul hawais, kita diselamatkan daripada tuli dan buta ya. Kalau kita bisa mendengar suara azan, kita bisa melihat musola dan masjid, maka kita diwajibkan sholat ya. Sekali lagi ya, syarat wajibnya sholat ada berapa? 6. Sekali lagi, syarat wajibnya sholat ada berapa? 6. Ada 6. 1, harus beragama Islam. Agama yang lain mah bodo amat ya. Dengar azan juga biarin amat ya, karena tidak diwajibkan sholat. Yang diwajibkan sholat adalah umat Islam yang beragama Islam. Tuh ya, kalau kita mendengar azan kemudian kita enggak sholat, berarti kita bagian daripada agama lain. Nauzubillah subhanallahi min dzalik. Yang kedua, balik ya. Udah balik. Balik itu apa? Umur 15 tahun. Sempurna umur 15 tahun ya. Mimpi dewasa ya. Dan datang bulan atau haid, itu yang namanya balik. Yang ketiga, berakal, yang mempunyai akal ya. Kalau kita mendengarkan azan kemudian kita tak sholat, maka kita tidak mempunyai akal ya. Seperti samanya ayam ya, apalagi kambing dan yang lainnya, sapi, mendengar azan, mereka mah santai makan rumput ya. Begitu juga kita, ketika kita mendengarkan azan, kita nggak mengerjakan sholat, malah kita main game, malah kita makan, malah kita jajan, malah kita makan seblak ya. Berarti kita sama dengan makhluk yang lain, bukan umat Islam. Yang keempat, harus bersuci daripada haid dan nifas. Haid itu apa? Bersihkan. Menurut syarat ya, suatu darah yang keluar daripada rahim perempuan dalam keadaan sehat di waktu yang tertentu ya. Nifas itu apa? Darah yang keluar dari rahim perempuan yang mengiringi dalam keadaan melahirkan. Wiladah itu melahirkan ya. Yang kelima, mendengarkan panggilan azan ya. Kita mendengar hayya 'alas shalah. Aduh, ini azan suaranya kurang bagus nih, malah tidur lagi ya. Padahal itu azan kepada kita untuk mengerjakan sholat ya.
Terus yang selanjutnya orang yang diselamatkan daripada tuli dan buta, orang yang masih normal ya, orang yang masih normal, orang yang masih diselamatkan tuli sama buta ya. Kalau kita diberikan buta apa? Buta memahami kita kalau sudah semua dari walaupun kita tinggal di depan masjid, walaupun kita tinggal di depan mushola, kalau hati kita mati, dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun berkali-kali kita mendengar azan, kita tidak mungkin mengerjakan sholat. Nauzubillah, nauzubillah min dzalik. Wallahu a'lam. Mudah-mudahan ya bab ini menjadikan motivasi buat kita semua untuk selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan selalu beristiqomah, selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Mudah-mudahan kita semua ditetapkan taufik dan hidayah kita. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.